Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih ya sudah nonton lagi channel aku. Kali ini di video ini saya akan membahas mengenai materi SKB Administrator Kesehatan, yaitu mengenai Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau biasa disingkat dengan SIMPUS. Sebelum kita mulai materi, bagi teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel aku agar aku tambah semangat buat video-video selanjutnya. Dan jika kalian suka pada video ini, kalian bisa like, kalian juga bisa komen di bawah konten apa selanjutnya akan saya buat. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Selamat belajar. Dalam sistem kesehatan nasional, Puskesmas adalah sebagai ujung tombak dari memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat yang dikenal sebagai upaya kesehatan masyarakat atau UKM serta strata pertama di setiap kecamatan. Puskesmas juga bertanggung jawab atas masalah kesehatan yang ada di wilayah kerjanya. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 128 Menkes SK-2 jelaskan tentang pengertian puskesmas sebagai unit teknis dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerjanya. Sedangkan SIMPUS atau Sistem Informasi Manajemen Puskesmas adalah suatu tatanan manusia maupun peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya. Sumber informasi utamanya adalah SP2TP, sedangkan informasi lainnya adalah sebagai informasi pelengkap saja. Tujuan umum SIMPUS adalah meningkatkan kualitas manajemen puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna melalui pemanfaatan secara optimal data SP2TP dan informasi lainnya yang menunjang. Sedangkan tujuan khusus dari SIMPUS adalah pertama, sebagai dasar penyusunan perencanaan tingkat puskesmas, sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas. Ketiga, sebagai dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas. Dan yang keempat itu untuk mengatasi berbagai hambatan pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas. Selanjutnya itu adalah penyelenggaraan SIMPUS. Sebagaimana diketahui, sistem pencatatan dan pelaporan terpadu terdiri dari komponen pencatatan dan komponen pelaporan. Yang terutama dibutuhkan untuk menunjang kegiatan manajemen puskesmas adalah komponen pencatatan. Oleh karena itu, informasi yang dapat dihasilkan dari komponen ini lebih lengkap daripada komponen pelaporan lainnya. Pencatatan yang utama antara lain pertama, kartu individu, seperti kartu rawat jalan, kartu ibu, kartu TB, kartu rumah, dan sebagainya. Kedua yaitu register seperti register kunjungan, register kesehatan ibu dan anak, register filariasis, register posyandu, dan sebagainya. Ketiga itu laporan kegiatan luar biasa dan laporan bulanan sentinel. Keempat itu rekam kesehatan keluarga atau RKK yang diberi khusus untuk keluarga berisiko. Yang pertama itu salah satu anggota keluarga yang menderita TB paru, yang kedua salah satu anggotanya menderita kusta. Yang ketiga, salah satu dari anggota keluarganya mempunyai risiko tinggi seperti ibu hamil, neonatus risiko tinggi, BBLR, dan balita kurang energi kronis atau KEK. Yang keempat itu salah satu dari anggota keluarganya menderita gangguan jiwa. Selanjutnya itu mekanisme dari SIMPUS. Mekanisme kerja SIMPUS adalah sebagai berikut. Pertama, itu data dari sistem pencatatan dan pelaporan terpadu dan data lainnya diolah, kemudian disajikan dan diimplementasikan sesuai dengan petunjuk pengolahan dan pemanfaatan data sistem pencatatan dan pelaporan terpadu serta petunjuk dari masing-masing program yang ada, seperti program infeksi saluran pernapasan atas, malaria, imunisasi, serta kesehatan lingkungan, KIA, gizi, puskesmas, dan lain-lainnya. Mekanisme kedua yaitu pengolahan, analisis, interpretasi,
dan penyajian yang dilakukan oleh para penanggung jawab masing-masing kegiatan di Puskesmas dan pengelola program di semua jenjang administrasi. Mekanisme yang ketiga yaitu informasi yang diperoleh dari pengolahan dan interpretasi data sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas. Dan sumber data lainnya dapat bersifat kualitatif seperti meningkat, menurun, dan tidak ada perubahan. Dan bersifat kuantitatif dalam bentuk angka seperti jumlah, presentase, dan lain-lainnya. Pemanfaatan dari Simpus yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan Simpus. Pertama, informasi yang diperoleh dari sistem pencatatan dan pelaporan terpadu dan informasi lainnya dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses manajemen di tingkat Puskesmas sebagai bahan untuk penyusunan rencana tahunan di Puskesmas, penyusunan rencana kerja operasional, dan bahan pantauan, evaluasi, dan pembinaan. Hal yang perlu diperhatikan yang kedua yaitu informasi dari sistem pencatatan dan pelaporan terpadu dan sumber data lainnya akan membantu Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Kota dalam penyusunan perencanaan tahunan, penilaian kinerja Puskesmas berdasarkan beban kerja dan pencapaian hasil kegiatan Puskesmas sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program di wilayahnya, serta untuk menentukan prioritas masalah dan upaya pencegahan dan tindak lanjut. Hal yang perlu diperhatikan yang ketiga yaitu informasi dari sistem pencatatan dan pelaporan terpadu akan membantu kelancaran perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan pengendalian dan penilaian program-program sebagai bahan masukan. Lalu, bagaimana peran kota atau kabupaten dalam penyelenggaraan Simpus? Dinas Kesehatan Kabupaten maupun kota bertugas membina puskesmas sehingga Simpus dapat terselenggara di setiap puskesmas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota membentuk tim yang terdiri dari para pengelola program serta penyedia sarana termaksud peningkatan kemampuan dan penyediaan sumber daya manusianya. Dalam pemanfaatan Simpus, kabupaten atau kota perlu menyadari bahwa sistem informasi manajemen puskesmas pada hakikatnya merupakan suatu subsistem informasi dalam sistem informasi manajemen kesehatan kabupaten atau kota. Sehingga masukan yang diperoleh dari sistem informasi ini perlu dikonfirmasi dan dipadupadankan dengan subsistem informasi lainnya sebagai dasar pemikiran untuk pengambilan keputusan di kabupaten atau kota. Ada beberapa tugas dari tim kabupaten atau kota dalam pembinaan Simpus. Yang pertama itu melakukan pembinaan Simpus. Dalam pembinaan ini memperhatikan pada ketepatan waktu laporan, kualitas data, pengolahan, pemanfaatan data oleh puskesmas dan oleh tingkat kabupaten atau kota. Tugas yang kedua yaitu melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sistem informasi manajemen puskesmas. Tugas yang ketiga mengkoordinasikan pertemuan berkala sesuai dengan jadwal yang disepakati di kabupaten atau kota untuk membahas Simpus di wilayah kerjanya. Tugas yang keempat yaitu memberikan umpan balik hasil pengawasan dan pengendalian pelaksana sistem informasi manajemen puskesmas kepada puskesmas. Tugas yang kelima yaitu mengorganisir supervisi berkala ke puskesmas dalam rangka pembinaan pelaksanaan Simpus di puskesmas.